Disaksikan sejumlah orang, pelaku terus lakukan penganiayaan terhadap korban. Dan dalam video itu terlihat ayah pelaku yang diduga melakukan pembiaran. Keduanya, pelaku dan korban akhirnya saling lapor usai kejadian. Hingga akhirnya kasus ini yang tadinya ditangani oleh Polrestabes Medan diambil alih oleh Polda Sumatera Utara. Laporan pelaku dinilai tidak ada tindak pidana, sementara dari laporan korban dilakukan gelar perkara khusus hingga akhirnya ada penetapan tersangka. Hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AA sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Tapi nggak hanya berhenti dari penetapan tersangka Aditya Hasibuan dari kasus penganiayaan. Ayahnya AKBP Akhirudin Hasibuan juga ikut terseret. Ya, ada yang bisa seperti itu? Ya, penyebab utamanya karena kecenderungan untuk memamerkan mungkin agak kasar ya, untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaan kepada masyarakat luas. Ingin memperoleh pengakuan dari orang-orang sekitar bahwa mereka adalah orang keluarga yang layak untuk diperhitungkan. Lazimnya kekayaan dan kekuasaan itu diperoleh dengan tidak bermandi keringat, tidak bersusah payah, sehingga kurang menghargai orang-orang yang ada di lingkungannya. Itu tadi soal anaknya. Nah, sekarang soal ayahnya, AKBP Akhirudin Hasibuan, yang diduga melakukan pembiaran tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Meskipun sudah diperiksa oleh Propam Polda Sumatera. Apa ancaman sanksi bagi seseorang yang diduga membiarkan tindakan penganiayaan, apalagi itu terjadi di depan matanya seorang polisi dan juga orang tua pelaku? Dalam konteks pidana, pertanggungjawaban itu sifatnya kan individu. Bukan berarti kalau anaknya seseorang, bukan hanya dalam perkara ini ya, siapapun yang melakukan tindak pidana, kemudian orang tuanya harus juga ikut bertanggung jawab. Kecuali memang ada bisa dibuktikan masalah terkait dengan penyertaan di dalamnya. Nah, misalnya ada turut serta, gitu ya, ada memfasilitasi sesuatu. Mungkin dalam pendalaman proses penyidikan itu bisa dimasukkan ke dalam pasal dalaming atau pasal penyertaan yang di dalam konteks ini ada dalam pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP kalau dia masuk bicara tentang pembantuan. Tapi sekali lagi bahwa hal ini harus dilihat juga sejauh mana kontribusi dari yang bersangkutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya tersebut. IPW mengharapkan ada dua proses ya. Proses yang pertama adalah proses pemeriksaan kode etik, ya. Kemudian yang kedua adalah bisa dikenakan tindak pidana, ya. Kalau terbukti bahwa ayahnya itu ngomporin gitu, ngomporin artinya kalau bahasa sehari-hari itu mendukung, dia bisa dikenakan pasal 55 ya, menyuruh, pasal 56 menyuruh ya. Yang kedua, ada juga kewajiban dari seorang subjek hukum, apalagi seorang polisi, tidak boleh melakukan pembiaran terhadap adanya satu tindak pidana yang terjadi di depan matanya ya. Ini bisa dipidana.